Satu perikop, satu hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama kembali lagi membaca Alkitab pada hari ini. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin sekali bahwa bacaan kita atau perikop yang kita baca pada saat ini adalah satu perikop yang sangat-sangat familiar bagi kita. Mungkin ada yang sudah menghafal bagian ini, selain karena memang ayatnya sedikit, mudah untuk dihafal, tetapi juga karena sudah sering sekali kita untuk membacanya sehingga kita bisa menghafalnya. Atau mungkin kita juga sering mendengar orang mengkhotbahkan tentang bagian ini, atau kita sendiri juga yang pernah mengkhotbahkan bagian ini kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yesus menunjukkan ini kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan juga itu ditujukan kepada saya dan saudara pada hari ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka kita juga mendapatkan hal yang sama. Berarti kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Dalam artian Bapak Ibu, sederhananya adalah kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan dampak-dampak yang positif bagi dunia ini, agar melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita katakan kepada orang lain, orang bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik untuk mengajak kita untuk melihat pada ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kalau saya mau katakan bahwa kehidupan kita orang percaya kepada Yesus ini ibarat seperti seorang penari yang sedang menari di atas panggung. Dan ada penonton yang akan memperhatikan apa yang saya dan saudara lakukan di atas panggung itu. Orang akan melihat bagaimana kita menari dengan baik atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian dengan kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, orang bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi juga orang mau melihat bagaimana kita menghidupi apa yang kita katakan itu. Sehingga kita sering mendengar orang berkata seperti ini, dia itu cuma jago teori saja. Dia terlalu banyak bicara tentang firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak menghidupinya. Nah, Bapak Ibu, catatan di sini bukan berarti saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak penting. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak perlu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga belajar untuk terus berjuang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, pada waktu kita menghidupi firman Tuhan, itu adalah kesaksian yang hidup, yang langsung dilihat oleh orang lain dalam diri saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah kesaksian hidup kita bagi dunia ini. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita di dalam pekerjaan. Semua itu akan dilihat oleh orang lain. Jadi bukan hanya karena kita katakan saya orang pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, aku akan diselamatkan. Bukan, tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Orang akan melihat kehidupan nyata yang ada pada saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita
menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain, dari mulut kita, dari perkataan kita, tapi di saat yang sama, saya dan saudara juga terus berjuang menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik, dan kemudian kalimat selanjutnya, memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada waktu orang melihat bagaimana kita berperilaku, bagaimana kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Pada waktu orang melihat perbuatan kita yang baik itu, bukan kita yang kemudian dipuji. Tujuannya bukan untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, bukan. Tujuannya agar Bapa yang di surga dimuliakan. Inilah tujuan daripada saya dan saudara melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan satu tepuk tangan dari orang lain, tetapi perbuatan baik, kesaksian hidup yang baik yang saya dan saudara lakukan, tujuannya agar Bapa di surga dimuliakan. Ini renungan firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.